Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi. Dan saya Herlena. Kami pengajar di SMA Negeri 1 Pelaihari. Kami berdua mengajar bidang studi matematika. SMA Negeri 1 Pelaihari adalah sekolah menengah atas yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Beralamatkan Jalan Ahmad Sairani, Komplek Perkantoran Gagas. Visi SMA Negeri 1 Pelaihari adalah terwujudnya peserta didik yang super. Maksudnya adalah selalu unggul dalam prestasi, empati terhadap lingkungan, serta religius dalam kehidupan sehari-hari. Kami, CGP Kalimantan Selatan, mempunyai misi sebagai guru yang batuah. Batuah dalam bahasa Banjar artinya orang yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Batua juga kami jabarkan menjadi B. Berpihak pada murid, A. Adaptif dalam lingkungan dan zaman, T. Teladan dalam perkataan dan perbuatan, U. Unggul dalam prestasi, A. Aktif berinovasi demi perubahan yang positif, H. Humble dalam pergaulan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berbagi praktek baik bagaimana mengajar di masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh. Kami berdua berkolaborasi menggunakan Microsoft Office 365. Dalam pembelajaran daring ini kami menggunakan Microsoft Office 365. Banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kami menggunakan untuk menunjang pembelajaran anak agar lebih maksimal. Contohnya adalah form. Form di sini bisa kami gunakan untuk mengisi absensi atau kuis. Ini adalah OneDrive yang memuat banyak sekali memori yaitu 5 tera. Ini OneNote untuk kami membagi bahan pembelajaran juga catatan anak-anak. Yang paling penting di sini adalah tim. Di sini bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan anak menggunakan Teams, baik itu bahan pembelajaran maupun tugas-tugas yang mereka kumpulkan. Contoh di sini kami membuat sebuah tim 11 MIPA Matematika. Di sini anak mengumpulkan tugasnya dan juga kami membagi bahan pembelajaran di sini. Ataupun melakukan meeting bersama untuk membahas materi yang sudah dipelajari. Ini adalah kelas notebook. Kelas notebook sudah dibagi berdasarkan materi-materi yang dipelajari pada semester ini. Anak mengumpulkan tugasnya sesuai materi yang dipelajari.
Contohnya seperti ini. Di sini kami sebagai guru bisa langsung menilai hasil tugas anak. Dan anak pun bisa melihat hasil tugasnya apakah sudah dinilai atau belum oleh kami. Kami berdua membuat video pembelajaran sendiri dengan harapan konsep yang akan kami sampaikan lebih dipahami oleh anak. Juga bertujuan agar anak lebih senang dan juga termotivasi dalam pembelajaran matematika. Untuk memupuk kemandirian siswa dan merdeka belajar, kami menggunakan model pembelajaran Lee dan Hanapin 2016. Dengan Sinta, Own It, Learn It, dan Share It. Memupuk kemandirian siswa dalam merdeka belajar melalui penerapan metode pembelajaran Lee dan Hanapin tahun 2016. Sintak yang pertama adalah Own It. Di tahapan ini, seorang guru diharapkan membuat siswa merasa memiliki pengetahuan tentang konsep yang akan atau sedang dipelajari. Langkah yang pertama adalah memberi gambaran konsep lingkaran melalui pertanyaan apa yang mereka ketahui tentang lingkaran, unsur apa saja yang membangun lingkaran, kemudian jenis-jenis apa saja persamaan lingkaran, dilakukan dengan diskusi di tim MO365. Kemudian, meminta siswa memilih persamaan apa yang akan mereka jelaskan. Jadi di sini siswa diberikan otonomi untuk memilih bagian mana dari persamaan lingkaran yang mereka akan pelajari secara mandiri. Sintak yang kedua adalah Learn It. Tahapan ini, guru memberikan peluang kepada siswa untuk memiliki personal mind making, memberikan pemahaman secara bertahap atau scaffolding dari bahasan yang paling sederhana kepada bahasan yang paling kompleks. Kemudian, bisa juga memberikan penekanan atau memonitor perkembangan dari pemahaman siswa tentang lingkaran. Yang tidak kalah penting, di tahapan ini, seorang guru harus bisa memberikan motivasi tentang apa yang mereka lakukan. Jadi, untuk lebih rincinya, yang pertama dilakukan adalah menampilkan tayangan video pembelajaran sebagai konsep awal persamaan lingkaran sebagai motivasi, memberikan pertanyaan elaborasi, memberikan catatan perkembangan yang terjadi, kemudian memberikan otonomi kepada siswa untuk menyajikan hasil masing-masing dalam bentuk yang mereka sukai. Boleh dalam bentuk slide presentasi, voice record, puisi, lagu, dan lain-lain. Sintak yang selanjutnya adalah Share It. Nah, setelah memberikan konfirmasi dan apresiasi, guru bisa membagikan file hasilnya kemudian ke media sosial atau di tim di MO365. Jadi, setelah itu siswa bisa menguploadnya di sosial media, kemudian meminta kepada orang tua dan teman memberikan komentar. Yang tidak kalah pentingnya adalah merefleksikan dan mereview pembelajaran dengan menggunakan Meet di tim MO365. Jadi, karya yang sudah mereka buat yang dianggap sebagai suatu karya yang autentik harus dibagikan kepada teman-teman, bahkan kepada orang tua untuk diberikan umpan balik atau tanggapan komentar terhadap pemahaman yang sudah mereka pelajari. Ini contoh yang sudah dilakukan Own It di tim. Ini Learn It-nya, menampilkan tayangan video pembelajaran. Kemudian memberikan catatan perkembangan yang terjadi. Nah, ini memberikan otonomi kepada siswa untuk menyajikan hasil masing-masing dalam bentuk yang mereka sukai. Ini meeting di MO365. Nah, kemudian ini Share It, setelah mereka membagikan kepada teman-temannya, kemudian kita merefleksi dan mereview pembelajaran dengan menggunakan Meet di tim. Dan yang terakhir, kita mengadakan evaluasi.
Bangun tidur, kesemutan di kaki, dipijat-pijat hilang sakitnya. Bangun datar apa yang punya satu sisi? Tentulah lingkaran jawabannya. Lingkaran, lingkaran, ayo belajar lingkaran. Dua dimensi persatuan titik pusat, jari-jari tali busur keliling lingkaran. Diameter apote majurin tembere, cakap semua istilah dalam lingkaran. Lagu ini tentang topik lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk antar titik berjarak sama di titik tertentu. Mari kita belajar. Jangan lupa 3Ms ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Let's get started. 1, 2, 3, go! Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Lingkaran yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Titik yang dimaksud dari pengertian tersebut ialah pusat lingkaran dan jarak yang dimaksud ialah jari-jari. Dari tugas tersebut, dari metode yang telah Ibu berikan pun, menurut saya itu dapat meningkatkan kreativitas kami, kreativitas siswanya, dengan membebaskan siswanya membuat karya apapun itu, namun dengan tema yang tidak keluar dari materi. Jadi kami bisa meningkatkan kreativitas. Saya lihat pun kemarin ada teman-teman yang membuat musik tentang lingkaran, ada yang membuat video pembelajaran. Nah, dengan membuat karya tersebut, kami pun otomatis harus memahami tentang materi tersebut. Jadi, di satu sisi kita senang karena bisa membuat sebuah karya sesuai yang kita minati, dan di satu sisi kita pun akan otomatis paham dengan materi tersebut. Saya rasakan setelah mendapat tugas dengan sedikit perubahan pembelajaran dari sebelumnya, yaitu membuat karya tentang materi lingkaran, baik dengan membuat PowerPoint, video, audio, maupun catatan. Saya dapat memahami dan mengerti materi lingkaran dengan beberapa bantuan, yaitu buku, Google, YouTube, maupun media lainnya. Materi sebelumnya yang disampaikan Ibu Guru berupa video pembelajaran dan beberapa tugas. Saat ada perubahan pembelajaran, saya dan teman-teman yang lain harus berusaha memahami materi lingkaran secara mandiri. Di sini saya membuat karya lingkaran berupa PowerPoint. Dari situ saya dapat mengerti tentang cara membuat PowerPoint yang benar. Perubahan pembelajaran sangat menyenangkan karena dapat memotivasi dan meningkatkan semangat belajar. Demikian tadi praktek baik dalam proses pembelajaran secara daring. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.